Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Edi Purnomo SE dan Ibu Nur Suryatdini SE. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Dede Guntara dan Ibu Rohaiti. Yang kita cintai dan yang kita sayangi kedua mempelai Ananda Raisa Alia Putri SE, putra pertama dari Bapak Edi Purnomo SE dan Ibu Nur Suryatini SE, dan Ananda Muhammad Imam Subagja SM, beliau putra ketiga dari Pak Dede Guntara dan Ibu Rohaiti. Hari ini Sabtu 7 Februari 2026 Masehi, bertepatan dengan 19 Sya'ban 1447 Hijrah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah berlangsung pernikahan di antara kedua anak-anak kita. Tujuan Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan adalah untuk menjalin hubungan kasih sayang. Sebagaimana dalam Ar-Rum surah 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang, mawaddah wa rahmah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus Ananda kedua mempelai, mawaddah wa rahmah atau disebut dengan sakinah, keluarga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang, itu realisasinya tidak semudah mengucapkan. Implementasinya kadang jauh panggang daripada api. Alhamdulillah, kita laksanakan pernikahan secara khidmat walaupun sederhana. Di luar sana, orang menikah di depan Ka'bah, gak tanggung-tanggung di Masjidil Haram orang menikah. Tapi setelah itu langsung berantakan, langsung bercerai. Ternyata Ka'bah tidak jaminan untuk mendapatkan mawaddah warahmah. Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah perlu perjuangan.
perlu kerja keras, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Maka untuk mendapatkan itu, suami harus berusaha tampil menjadi suami yang baik. Begitu juga istri tampil menjadi istri yang terbaik. Nah, dengan bekerja keras, dengan kebulatan tekad, insya Allah diiringi dengan doa kita bersama, keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu akan tercapai insya Allah. Kita mulai daripada hak istri yang harus dibayarkan oleh suami. Ya, sebagai suami yang baik harus tampil melaksanakan tugas-tugasnya. Pada suatu kali sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ahmad. Qal ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Ya Rasul, apa hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi, satu, an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta. Pertama, suami wajib memberikan nafkah makanan dan nafkah pakaian. Ini yang pertama. Suami wajib menafkahi istrinya, mensuplai makanan-makanan yang halalan thayyibah, yang halal dan baik, bukan hasil dari judi, bukan hasil dari korupsi, bukan hasil dari manipulasi, tapi wajib dari hasil usaha yang halal dan yang thayyib. Dan yang tidak kalah pentingnya, mensuplai konsumsi rohani. Ya, tadi kita bicara konsumsi jasmani, makanan yang halal, dan juga tidak kalah pentingnya mensuplai makanan rohani. Istrinya harus ditarbiyah, disuplai pelajaran-pelajaran agama. Kalau kita tidak mampu diajak ke majelis ilmu, ke kajian-kajian yang ada di sekitar kita. Nah, lalu kemudian memberikan pakaian yang cukup menutupi aurat, pakaian tidak perlu mahal, pakaian tidak perlu megah, pakaian tidak perlu yang muluk-muluk. Yang penting pakaian itu adalah cukup untuk menutup aurat. Ini kewajiban suami. Disampaikan Allah dalam Al-Ahzab surah 33 ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada istri-istri orang mukmin. Nah, ini dia. Ya. Karena istrinya adalah seorang mukminah, sampaikan kepada istri. Yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka menutupkan jilbab ke seluruh tubuh. Ini ayat sebagai dalil wajibnya wanita itu memakai jilbab. Wajibnya memakai jilbab. Dzalika adna an yu'rafna fala yuzaina. Itu tujuannya supaya mereka mudah dikenal dan mereka tidak akan diganggu. Ayat ini merupakan ayat proteksi, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita kalau tidak mau diganggu, berjilbablah, berhijablah, pakailah pakaian sesuai menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahimah. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian jilbab yang benar itu adalah yang menutupi sampai ke dada. Disampaikan dalam An-Nur surah 24 ayat 31. Allah berfirman, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, supaya mereka menutupkan kerudung mereka menutupi dadanya. Ini kerudung yang syar'i, bukan kerudung yang ujungnya diputar ke belakang masih nampak Gunung Semeru,
masih nampak gunung Merapi, itu bukan jilbab yang syar'i, itu jilbab yang gaul, dan itu tidak akan memberikan proteksi terhadap muslimah itu sendiri. Dan yang paling bahaya dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, ternyata wanita yang tidak menutup auratnya tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nisaun kasiyatun, ariyatun mumilatun, wanita yang berpakaian, tapi hakikatnya telanjang. Dia berpakaian tapi terlalu sempit, ketat. Dia berpakaian tapi terlalu tipis, transparan. Dia berpakaian terlalu minim, ke atas terbuka, ke bawah juga terbuka. La yadkhulnal jannata, kata Nabi, tidak bakal masuk surga, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Nah, itu yang pertama, memberikan nafkah, makanan, dan pakaian yang optimal menutupi aurat. Yang kedua, wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, supaya suami tidak menyakiti fisik dan mentalnya. Ya, kata Nabi, wala tadribil wajha. Ya, udara tidak selamanya cerah, angin tidak selamanya bertiup, ombak di laut tidak selamanya bersahabat. Kadang terjadilah pertikaian, terjadilah masalah dalam rumah tangga. Marah boleh marah, tapi jangan sampai tangan yang bicara. Ini pesan untuk suami, baik suami yang baru maupun suami yang sudah lama. Marah boleh marah, tapi jangan sampai tangan yang bicara. Wala tadribil wajah, apalagi wajah yang dipukul itu tidak boleh. Ini menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Mungkin sekarang semuanya istri kita cantik karena sedang berdandan. Tapi setelah nanti berjalan setahun 2 tahun, lahir anak 1 dan 2, onderdil sudah mulai kendor biasanya. Itu sudah mulai nggak cantik lagi. Apalagi masakannya kurang enak, jangan dijelek-jelekkan. Tutupi. Ya. Suami itu adalah menutup istri, istri adalah menutup suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Demikian petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wala tahjur illa fil bait, jangan sering-sering ditinggal sendirian. Ya, jangan suka ngambek. Kalau ada masalah boleh pisah tempat tidur, tapi jangan sampai pisah rumah. Jangan berhari-hari keluar kota dengan alasan rapat, dengan alasan ini bahaya sekali. Ini tanggung jawab daripada suami. Sebaliknya, hak suami yang wajib dibayarkan oleh istri. Kembali hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah wanita yang baik itu? Nah, tadi kita sampaikan, untuk membina wanita, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, istri wajib menjadi wanita yang terbaik. Wanita yang terbaik tidak harus cantik, wanita yang terbaik tidak harus kaya. Nah, dengarkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang baik, istri yang terbaik, menyenangkan kalau dipandang oleh suaminya. Menyenangkan dipandang oleh suaminya. Artinya istri mudah senyum kepada suaminya. Senyum yang dimaksud adalah senyum yang ikhlas dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, maka senyum yang ikhlas itu ditandai dengan tetap senyum, walaupun dompet sedang tipis, dompet sedang tebal, senyumnya tetap seperti hijau juga. Jangan ketika dompetnya tebal, senyumnya manis. Ketika dompetnya tipis, senyumnya mulai manyun. Ini berarti senyumnya kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Ini tentu tidak benar. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar.
mentaati suaminya bila diperintah oleh suaminya. Nah, tentu perintah yang syar'i, perintah yang ma'ruf. Suami memerintahkan untuk sholat, perintah untuk ibadah, perintah untuk berzikir, perintah untuk menuntut ilmu. Nah, maka tidak ada alasan oleh istri untuk menolaknya. Kembali Abu Hurairah mengatakan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin li amra'atul ma'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku dibolehkan menyuruh manusia sujud kepada manusia, pasti akan kusuruh para istri untuk sujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga, wa tahfuzuhu fi nafsiha wa malih. Ia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga diri. Dia tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang asing yang bukan mahramnya. Walhasil tidak boleh menerima tamu ketika suami tidak ada di rumah, apalagi tanpa izin suaminya, walaupun saudara ipar. Nah, perhatikan. Satu kali orang-orang Madinah bertanya kepada Nabi, "Afara'aitul hamwa?" Bagaimana saudara ipar ya Rasul? Nabi menjawab, "Al-hamwul maut." Saudara ipar itu adalah maut. Menurut kita saudara ipar itu saudara kita juga, tapi awas, pagar makan tanaman. Kita harus berhati-hati dari dini, jangan berkomunikasi langsung dengan saudara ipar tanpa ada suaminya. Dan kemudian menjaga harta suami. Kita menjaga harta suami. Yang keempat, la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Yang tidak menyelisih suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Jadi menghindari apa yang dibenci oleh suami, istri wajib menurut, wajib patuh, wajib manut kepada suaminya sepanjang itu tidak sesuai, tidak bertentangan dengan syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan karena waktu kita terbatas. Akhirnya kita doakan kepada kedua mempelai kita, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan sekali menikah dan sampai akhir hayat, sampai kakek, sampai jadi nenek, keluarga ini tetap utuh. Malah kita berharap kalau sampai nanti suami menjadi kakek masih bisa melemparkan kata-kata mutiara, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Nanti istri kalau sudah menjadi nenek juga bisa membalas, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Asik ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita doakan bersama-sama semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.